cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kalian baru hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita terlebih dulu berdoa. Silahkan dulu yang memimpin ketua kelasnya. Ya. Tangannya Tadahkan kepalanya, ditundukkan, suaranya dikeluarkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Arjun Arjun. Kemana Arjun? sakit. Arjunnya lagi sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Halimah Halimah. Kemana Halimah? pulang kampung. Pulang kampung. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Aku Cinta Nabi dan Rasul hari ini membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih, iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Jannah berapa? Keempat. Nah, kalian hafal lagunya? Hafal. Ayo nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kita, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Ya, baik. Alhamdulillah hafal masih lagunya. Terus lagi, Rasul dan Nabi Allah itu ada berapa? Asid, ada berapa Sid? 25. Iya, ada 25. Seperti yang kita nyanyikan setiap literasi agama. Sebelum Ibu membacakan tentang tujuan pembelajaran, silahkan rapikan dulu tempat duduknya. Nah, silahkan buka bukunya dulu. Hari ini kita membahas tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Silakan hadap ke layar. Nah, yang membelakangi layar silakan hadap ke layar semuanya. Ya. Nah, di layar ada tentang apa? Tentang bagaimana aku cinta Nabi dan Rasul. Membahas tentang apa kita hari ini? Iya, kisah keteladanan Nabi Ayub
kisah keteladanannya dengan baik dan benar. Nantinya kalian akan menyampaikannya. Nomor 2, siswa dapat menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Nomor 3, siswa dapat menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat merangkai tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Nanti dikisahkan dari sebelum beliau sakit sampai beliau sembuh nanti. Nah, selanjutnya lagi, sebelum kita membahas tentang masalah pembelajaran ini, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Iya. Lihat tadi kembali ke layar. Nah, yang pertama dulu Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Ayub ini keturunan dari siapa. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Istri beliau bernama Siti Rahmah. Nah, namanya Siti Rahmah. Nabi Ayub bermukim di Hauran yang terletak di sebelah Damaskus. Kalau ini tidak lagi Damaskus namanya, tapi namanya adalah wilayah Suriah. Nah, cari aja di peta dunia, ada namanya wilayah itu, namanya wilayah Suriah. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang kaya raya. Beliau adalah orang yang kaya raya. Meskipun begitu, beliau tidak sombong dan selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dan terakhir, Nabi Ayub ini banyak memiliki seorang anak. Anak beliau adalah anak yang soleh dan soleha. Nah, beliau itu kenapa disebutkan adalah Rasul yang kaya raya? Nah, karena ini anugerah yang diberikan oleh Allah. Ada harta yang banyak, kebun yang banyak, ternak yang banyak, dan keluarga yang besar dan bahagia. Nah, Nabi Ayub ini terkenal dengan sifatnya. Apa sifatnya? Sabar ketika menerima ujian dari Allah. Ini salah satu keutamaan Nabi Ayub, sabar. Akan Ibu tampilkan sebuah video tentang Nabi Ayub alaihissalam. Silahkan disimak videonya baik-baik, karena setelah ini nanti akan ada diskusi. Dengan satu gigitan saja, nyamuk penyebab demam berdarah bisa mengancam. Gunakan Jin bunuh nyamuk penyebab demam berdarah seketika. Tolong perhatikan videonya. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi video tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sudah menyimak dengan baik videonya? Sudah.
katanya yang tadinya musnah, kebunnya musnah, ternaknya musnah, anak-anaknya musnah, pada akhirnya Allah kembalikan semuanya seperti sedia kala. Nah, setelah kalian melihat YouTube tadi tentang keteladanan Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Ada apa aja di dalam videonya? Tentang apa? Tentang apa aja? Tentang apa? Rumah beliau hancur. Terus apa lagi? Kebun diapain? Dibakar. Terus lagi apa lagi? Harta beliau habis, terbakar juga. Ternaknya habis dan mati. Terus tuh, nah anaknya meninggal juga. Nah, terus Nabi Ayub terkena penyakit apa tadi? Penyakit kulit. Akhirnya diasingkan ke padang pasir yang sunyi dari tetangga karena tetangga-tetangganya takut kalau penyakitnya menular. Nah, terus sembuh kan Nabi Ayubnya? Nah, bagaimana sembuhnya Nabi Ayub? Dengan cara apa sembuhnya? Diperintahkan Allah untuk menghentakkan apa tadi? Kaki. Menghentakkan kaki kemana? Ke tanah. Terus keluar apa? Air. Nah, air itu dipakai untuk membersihkan kulit Nabi Ayub, kulit atau badan Nabi Ayub. Nah, akhirnya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu membuat kelompok dan diskusikan. Hasil dari diskusi kalian nanti akan kalian presentasikan ke depan. Nah, perwakilan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya lah. Nah, kemudian kita presentasi. Nah, sudah siap? Iya. Keluarkan kertas lembarnya, pulpennya, dan kita mulai untuk berdiskusi. Lah? Diskusi kalian sudah selesai? Sudah. Baiklah. Kita maju perwakilan satu-satu ya. Yang sebelah kiri ibu, ini adalah kelompok yang pertama. Yang di tengah kelompok kedua. Yang di kanan ibu kelompok yang ketiga. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok satu. Baiklah. Tapi sebelum kita mempresentasikan diskusi kita hari ini, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri di samping kursinya masing-masing. Ya, siapkan badannya. Sudah siap? Ada ke layar semuanya. Sudah siap? Siap-siap? Jangan diputar-putar, pegang
kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Rapikan tempatnya lagi. Sudah siap? Sudah. Oke, semangat lagi. Nah, setelah ini kita presentasi ya. Kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok pertama dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nabi Ayub terkenal dengan orang yang kaya raya. Hartanya banyak, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan anak-anak. Tubuh Nabi Ayub. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kelompok berapa lagi yang ingin maju? Kelompok 2. Oke, silakan perwakilan siapa? Aisyah. Silakan maju, Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nabi Ayub masih keturunan Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Istri beliau berkandung dan sepupu Nabi Ayub. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Iya, tepuk semangat dulu untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nabi Ayub masih keturunan Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Istri beliau bernama Siti Rahmah. Nabi Ayub tinggal di kawasan Damaskus. Nabi Ayub mengatakan kaya raya beliau dengan air seketika itu Nabi Ayub sembuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Terima kasih atas presentasi anak-anak ibu atas hasil diskusi pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan hari ini, siapa yang tahu Nabi Ayub adalah nabi yang apa, Kamil? Sabar. Iya, Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Sabar dalam menerima apa ya? Menerima ujian dari Allah. Nah, terus lagi Nabi Ayub adalah nabi yang apa lagi? Apa Isah? Yang selalu bersyukur. Iya, nabi yang selalu bersyukur. Bersyukur dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, ini adalah sifat dari Nabi Ayub alaihissalam. Apalagi kesimpulan hari ini, Nabi Ayub apa? Apa, Alika? Iya, Nabi Ayub mendapati janjinya. Nah, di akhir video tadi, Nabi Ayub mendapati janjinya. Nabi Ayub pernah bernazar akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Nah, akhirnya diberi keringanan oleh Allah, dipukul 1 kali, tapi diikat jadi 1. Nah, yang rantingnya itu diikat jadi 1, tapi dipukulnya sekali aja. Nah, dalam keadaan lemah lembut memukulnya. Nah, itu keringanan dari Allah. Nah, ini kesimpulan kita hari ini lah. Nah, kesimpulan yang sesuai dengan anak-anak ibu sebutkan tadi, Nabi Ayub adalah nabi yang sabar menerima ujian dari Allah. Yang kedua, Nabi Ayub adalah nabi yang
selalu bersyukur dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Yang ketiga adalah Nabi Ayub menepati janjinya, yaitu nazarnya untuk apa? Nazarnya apa? Mencambuk istrinya. Nah, lihat lagi ke layar. Nah, silakan Nata, lihat ke layar Nata. Nah, di layar, nah ini Ibu menambahkan kesimpulan hari ini. Nah, karena kalian adalah seorang pelajar, yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ayub adalah yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah sebagai seorang pelajar. Kita mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk belajar dengan rajin dan tekun. Yang kedua, sabar dalam belajar artinya kita harus tetap rajin dan tekun dalam belajar. Belajarnya dengan ikhlas walaupun terasa berat. Nah, dan dalam belajar biasanya kita merasa malas. Nah, rasa malas itu yang harus dilawan. Nah, yang ketiga adalah sabar menjauhi larangan. Nah, setiap sekolah mempunyai aturannya masing-masing di sekolah. Maka aturan itulah yang harus kalian taati, jangan dilanggar. Nah, ini adalah rasa sabar kalian juga untuk menahan diri kalian. Nah, yang keempat adalah sabar dalam menghadapi musibah ketika tidak bisa sekolah, misalnya sakit tadi. Nah, kayak Arjun, Paris, Halimah, nah sakit. Harus sabar juga karena sakit, karena seorang muslim harus sabar menerima. Selain sabar, kalau sakit harus berobat. Berobatnya kemana? Ke dokter, boleh. Ke puskesmas, boleh. Kalau kalian sakit, boleh silahkan orang tuanya datang ke sekolah, minta surat rujukan untuk berobat ke puskesmas. Silahkan ambil suratnya ke wali kelasnya masing-masing, Pak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ada poster sedikit. Nah, Ibu bagikan satu-satu. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di kertas lembar ini tadi. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami dengan kisah keteladanan Nabi Ayub atau apakah belum? Ibu bagikan dulu ya. Ya, silakan dijawab soalnya. Ya. Silakan dibaca dengan cermat. Nah, pertanyaannya. Soalnya seputar tentang keteladanan Nabi Ayub yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Sudah selesai? Sudah. Alika, tolong kumpulkan jawabannya masing-masing teman-temannya. Ya, biar Alika yang mengambil jawabannya. Terima kasih Alika. Tunggu sebentar, Ibu periksa dulu ya. Iya, soal kalian sudah Ibu periksa dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan.
Hampir rata-rata semuanya mendapatkan 100. Artinya kalian sudah ibu anggap paham tentang pembelajaran keteladanan Nabi Ayub hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Selanjutnya, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, dipersiapkan dirinya baik-baik. Nah, mungkin ini dulu dari Ibu. Silahkan kalian beres-beres. Masukkan alat tulisnya ke dalam tas, buku-bukunya ke dalam tas, dan rapikan meja-meja kalian. Sudah siap? Sudah. Silakan duduk rapi di tempatnya masing-masing dan seperti biasa ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Silakan Nata. Tangannya Hadapkan kepalanya ditundukkan, suaranya dikeluarkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Amin. Siap, selamat pulang Bun. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi dulu ya. Kelompok 1 dulu. Dilanjutkan kelompok ketiga yang rapi. Dan disusul kelompok 3.